Tutorial mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa jurusan administrasi bisnis dan jurusan lainnya. Topik pertama dari 30 topik. Konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha. Disediakan di channel Global Tutorial. Dalam banyak literatur, pembahasan mengenai kewirausahaan sudah lama muncul yaitu pada awal abad ke-18. Istilah wirausaha pertama kali digunakan oleh Richard Cantillon, Irlandia, yang berdiam di Prancis dalam bukunya Essai sur la nature du commerce en général. Dalam buku tersebut ia menjelaskan bahwa wirausaha adalah seorang yang menanggung risiko. Pada awalnya, istilah wirausaha merupakan sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah yang kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti. Istilah maupun isu kewirausahaan menjadi populer dalam dunia perdagangan atau bisnis modern di hampir seluruh dunia pada tahun 1980. Pembicaraan tentang kewirausahaan sebagai suatu fokus perhatian dan ketertarikan kembali sebagai sebuah kajian yang sangat penting bagi para mahasiswa bisnis dan manajemen, para pelaku bisnis, akademis, dan pemerintah di berbagai tingkat di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena dianggap dan diyakini bahwa kemajuan dan kekuatan perekonomian suatu bangsa sangat tergantung pada kemajuan perdagangan dan bisnis. Perdagangan dan bisnis tersebut dapat muncul, maju dan meluas karena peran yang dimainkan oleh faktor kewirausahaan. Ada banyak alasan, mengapa pada akhirnya kewirausahaan dijadikan sebuah ilmu yang diajarkan dalam dunia pendidikan. Sebagaimana menurut Prawirokusumo, pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu yang independen, karena kewirausahaan, 1. Berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. 2. Memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan dan perkembangan usaha. 3. Merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. 4. Merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan, atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Jika diamati dari proses perkembangannya, sejak awal abad ke-20, kewirausahaan sudah dikenal di beberapa negara. Di Belanda, kewirausahaan dikenal dengan sebutan ondernemer, sedangkan di Jerman dikenal dengan sebutan Unternehmer. Secara umum, dalam mempelajari ilmu kewirausahaan, kita akan memahami bahwa dalam kewirausahaan banyak tanggung jawab yang harus ditangani, antara lain, tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan teknis, kepemimpinan organisasi dan komersial, penyediaan modal, penerimaan dan penanganan tenaga kerja, pembelian, penjualan, pemasangan iklan, dan lain-lain. Pada tahun 1950-an, pendidikan kewirausahaan mulai dirintis di beberapa negara seperti di Eropa, Amerika, Kanada. Bahkan, sejak tahun 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan, manajemen usaha kecil, atau manajemen usaha baru. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, pendidikan kewirausahaan masih terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Kewirausahaan dari berbagai sudut pandang dan konteks. Ada beberapa pandangan dari berbagai sudut pandang dan konteks mengenai kewirausahaan adalah sebagai berikut. 1. Pandangan ahli ekonomi. Menurut ahli ekonomi, wirausaha adalah orang yang mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam teori ekonomi, studi mengenai kewirausahaan ditekankan pada identifikasi peluang yang terdapat pada peran serta membahas fungsi inovasi dari wirausaha dalam menciptakan kombinasi sumber daya ekonomis sehingga memengaruhi ekonomi agregat. 2. Pandangan ahli manajemen. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengombinasikan sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, dan keterampilan untuk menghasilkan produk, proses produksi, bisnis, dan organisasi usaha baru. Fungsi wirausaha adalah memperkenalkan produk, melaksanakan metode produksi, membuka pasar, membuka bahan, sumber-sumber, dan melaksanakan organisasi baru. Unsur-unsur kewirausahaan meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang. 3. Pandangan pelaku bisnis. Dalam konteks bisnis menurut Sri Edi Swasono, wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung risiko, yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. 4. Pandangan psikolog.
Wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Dalam bidang ilmu psikologi, studi kewirausahaan meneliti karakteristik kepribadian wirausaha. 5. Pandangan pemodal. Wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi masyarakat. Objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Menurut Suparman Sumahamijaya, kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan meliputi kemampuan merumuskan tujuan hidup dan tujuan usaha, memotivasi diri, berinisiatif, berinovasi, membentuk modal material, sosial, dan intelektual, mengatur waktu dan membiasakan diri, mental yang dilandasi agama, membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun menyakitkan. Bisakah kita mempelajari kewirausahaan? Beberapa puluh tahun yang lalu ada pendapat bahwa kewirausahaan tidak dapat dipelajari dalam arti seseorang akan menjadi wirausaha, hanya karena faktor bawaan atau keturunan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan penerapan mata pelajaran atau pendidikan kewirausahaan memberikan dampak yang sangat luar biasa pada pertumbuhan wirausaha. Di negara maju, pertumbuhan wirausaha membawa peningkatan ekonomi yang luar biasa. Para wirausaha baru ini telah memperkaya pasar dengan produk-produk yang inovatif dan memiliki daya saing tinggi. Sebagai suatu disiplin ilmu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan, sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai wirausahawan, entrepreneur. Untuk menjadi wirausahawan sukses, memiliki bakat saja tidak cukup, tetapi juga harus memiliki pengetahuan mengenai segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Tugas dari wirausaha sangat banyak, antara lain tugas mengambil keputusan, kepemimpinan teknis, dan lain-lain. Hal ini didukung pula oleh pendapat Krucil, masalah pendidikan sangatlah penting bagi keberhasilan wirausaha. Bahkan dia mengatakan bahwa kegagalan pertama dari seorang wirausaha adalah karena dia lebih mengandalkan pengalaman daripada pendidikan. Namun pengalaman juga sangat penting bagi seorang wirausaha, karena sumber kegagalan kedua adalah jika seorang wirausaha hanya bermodalkan pendidikan tapi miskin pengalaman lapangan. Oleh karena itu, perpaduan antara pendidikan dan pengalaman adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan wirausaha. Transformasi pengetahuan kewirausahaan terus berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak dilakukan penelitian mengenai teori maupun praktik kewirausahaan. Di Indonesia pun pengetahuan kewirausahaan telah diajarkan baik di sekolah menengah, perguruan tinggi dan berbagai tempat pelatihan maupun kursus bisnis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan, baik secara keilmuan maupun praktik dapat diajarkan. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa seorang wirausaha yang memiliki potensi sukses adalah mereka yang mengerti kegunaan pendidikan untuk menunjang kegiatan serta mau belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Lingkungan pendidikan dimanfaatkan oleh wirausaha sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Pendidikan di sini berarti pemahaman suatu masalah yang dilihat dari sudut keilmuan atau teori sebagai landasan berpikir. Renungan 1. Jika dahulu kewirausahaan dianggap bakat bawaan sejak lahir dan diasah melalui pengalaman langsung di lapangan, maka sekarang ini paradigma tersebut telah bergeser. Kewirausahaan telah menjadi suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, ability, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Menurut Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Secara epistemologi, kewirausahaan merupakan nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah bentuk usaha menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis, manajemen pengambilan risiko yang sesuai dengan peluang yang ada, dan lewat keterampilan komunikasi dan memobilisasi manusia, keuangan, dan sumber daya yang diperlukan untuk membawa sebuah proyek sampai berhasil. Menurut Zimmerer, 1996, kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi, dan keberanian untuk menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Di bawah ini merupakan pengertian dan definisi wirausaha menurut para ahli. 1. Menurut Penrose, kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. 2. Menurut Israel Kirzner,
wirausahawan mengenali dan bertindak terhadap peluang pasar. Kewirausahaan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. 3. Menurut Raymond, wirausaha adalah orang yang kreatif dan inovatif serta mampu mewujudkannya untuk meningkatkan kesejahteraan diri masyarakat dan lingkungan. 4. Menurut Kashmir, wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. 5. Menurut Arif F. Hadi Pranata, wirausaha adalah sosok pengambil risiko yang diperlukan untuk mengatur dan mengelola bisnis serta menerima keuntungan finansial ataupun non-uang. 6. Menurut Katlen, wirausaha adalah orang yang mengatur, menjalankan, dan menanggung risiko bagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya dalam dunia usaha. 7. Menurut Andrew J. Dubrin, wirausaha adalah seseorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif. Entrepreneurship is a person who founds and operates an innovative business. 8. Menurut Robin dan Coulter, kewirausahaan adalah proses di mana seorang individu atau kelompok individu menggunakan upaya terorganisir dan sarana untuk mencari peluang untuk menciptakan nilai dan tumbuh dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan melalui inovasi dan keunikan, tidak peduli apa sumber daya yang saat ini dikendalikan. 9. Menurut Suharto Prawiro, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. 10. Menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. 11. Menurut Jean Baptista Say, seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. 12. Menurut Frank Knight, wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang wirausahawan disyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan. 13. Menurut Joseph Schumpeter, wirausahawan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk A. Memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru. B. Memperkenalkan metode produksi baru. C. Membuka pasar yang baru, new market. D. Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru. E. Menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Schumpeter mengaitkan wirausaha dengan konsep inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis serta mengaitkannya dengan kombinasi sumber daya. 14. Menurut Harvey Leibenstein, kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Berkaitan dengan berbagai pengertian kewirausahaan tersebut, kewirausahaan pada hakikat merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang memiliki kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata, secara kreatif, dan dapat mengembangkannya dengan tangguh. Ada 6 hakikat penting dari kewirausahaan, yaitu, 1. Kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. 2. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. 3. Kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. 4. Kewirausahaan adalah nilai yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha. 5. Kewirausahaan adalah proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dapat memberikan manfaat serta nilai lebih. 6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Berdasarkan ke-6 konsep tersebut, kewirausahaan secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Selain itu, kewirausahaan dapat diartikan sebagai sikap, nilai dan kemampuan untuk mencari, melihat dan memanfaatkan peluang, menciptakan sesuatu yang baru dengan menggunakan sumber daya, untuk memberikan balas jasa dan memperoleh keuntungan. Faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong munculnya kewirausahaan. David C. McClellan menjelaskan bahwa kewirausahaan ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme, sikap nilai, dan status kewirausahaan atau keberhasilan. Pada dasarnya,
Perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal meliputi hak kepemilikan, property right, PR, kemampuan, kompetensi, ability, kompetensi, C, dan insentif, I, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan, environment, E. Menurut Ibnu Sujoho, karena kemampuan afektif mencakup sikap, nilai, aspirasi, perasaan, dan emosi yang semuanya sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang ada, dimensi kemampuan afektif dan kemampuan kognitif menjadi bagian dari pendekatan kemampuan kewirausahaan. Jadi, kemampuan berwirausaha merupakan fungsi dan perilaku kewirausahaan dalam mengombinasikan kreativitas, inovasi, kerja keras, dan keberanian menghadapi risiko untuk memperoleh peluang. Ciri-ciri penting tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sebuah proses bertahap, yang di dalamnya akan melalui tahap permulaan dan pertumbuhan. Setiap tahapan memiliki ciri-ciri penting yang memudahkan kita untuk mengenalinya. Pada umumnya proses pertumbuhan kewirausahaan pada usaha kecil, memiliki 3 ciri penting, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap imitasi dan duplikasi. Pada tahap imitasi dan duplikasi, para wirausaha mulai meniru ide dari orang lain, misalnya menciptakan jenis produk yang sudah ada, baik dari segi teknik produksi, desain pemrosesan, organisasi usaha, ataupun pola pemasarannya. Keterampilan pada tahap awal ini diperoleh melalui magang atau pengalaman pribadi, baik dan lingkungan keluarga, maupun orang lain. 2. Tahap duplikasi dan pengembangan. Pada tahap duplikasi dan pengembangan, para wirausaha mulai mengembangkan ide-ide barunya. Dalam tahap duplikasi produk, misalnya wirausaha mulai mengembangkan produknya melalui diversifikasi dan diferensiasi dengan desain sendiri, begitu pula dengan kegiatan organisasi usaha dan pemasaran. Meskipun pada tahap ini terjadi perkembangan yang lambat dan cenderung kurang dinamis, namun sudah ada sedikit perubahan. Misalnya, desain dan teknik yang cenderung monoton mungkin berubah 3-5 tahun sekali. Pemasaran cenderung dikuasai bentuk-bentuk monopsoni oleh para pedagang pengumpul seperti usaha kecil pada umumnya. Beberapa wirausaha ada juga yang mengikuti model pemasaran dan cenderung berperan sebagai pengikut pasar, market follower, dan beberapa perusahaan lagi mengikuti kehendak pedagang pengumpul. 3. Tahap menciptakan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda. Pada tahap ini, wirausaha biasanya mulai bosan dengan proses produksi yang ada. Keingintahuan dan ketidakpuasan terhadap hasil yang sudah ada mulai timbul, sehingga tercipta semangat dan keinginan untuk mencapai hasil yang lebih unggul. Pada tahap ini, organisasi usaha juga mulai diperluas dengan skala yang lebih luas. Penciptaan produk sendiri berdasarkan pengamatan pasar dan kebutuhan konsumen, serta adanya keinginan untuk menjadi penantang, bahkan pemimpin pasar. Produk-produk unik yang digerakkan oleh pasar mulai diciptakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknik yang ada. Untuk menjalani proses kewirausahaan, dibutuhkan beberapa modal yang dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu, 1. Modal intelektual. Modal intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahan. Ide merupakan modal utama yang akan membentuk modal lainnya. 2. Modal sosial dan moral. Modal sosial dan moral diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan sehingga dapat terbentuk citra. Dalam konteks ekonomi maupun sosial, kejujuran, integritas, dan ketepatan janji merupakan modal sosial yang dapat menimbulkan kepercayaan dari waktu ke waktu. 3. Modal mental. Modal mental adalah kesiapan mental berdasarkan landasan agama, diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi risiko dan tantangan. 4. Modal material. Modal material adalah modal dalam bentuk uang atau barang. Modal ini terbentuk apabila seseorang memiliki jenis-jenis modal di atas. Demikianlah materi topik pertama mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa jurusan administrasi bisnis dan jurusan-jurusan lainnya. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.